guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian semua selalu dalam kondisi sehat walafiat atau memang kalian hari ini ada yang lagi sakit? Nah, buat teman-teman yang hari ini lagi sakit, buruan pakai tuh BPJS ya. Jangan dianggurin, mubazir. Kita bayar tiap bulan. Rugi kalau nggak dipakai. Jadi mumpung kalian lagi sakit, lagi gering, pakai tuh BPJS biar cepat sembuh. Nah, udah berobat, gue doain semoga cepat hilang tuh yang namanya penyakit guys ya. Amin ya guys ya. Seperti biasa nih ya, kita bakal mereaction video Abang El yang gemes banget. Lalu juga kita bakal mengupdate berita tentang Lesti Kejora yang saat ini bagaimana kira-kira kabarnya. Pasti pada nungguin dari kemarin kan ya, sampai scroll YouTube, scroll TikTok, tahu gue. Tetapi juga gue bakal ngasih updatean tentang si Dokter Puspita. Kira-kira bagaimana perkembangannya Dokter Puspita yang sudah dilaporkan oleh Ibu Francisca. Nah, nanti di akhir video akan kita bahas ya guys ya. Kita mau lihat kelucuan dan kegemesan Abang El dulu ya. Langsung aja yuk kita menuju TKP and play. Oke, full video kalian bisa nonton di Lesal Entertainment ya. Oma mana? Oh, ini Opa, gemes banget sih Opa ya. Si Assalamualaikum apa ya. Cadel banget. Gemes ya. Assalamualaikumnya lucu banget ya guys ya. Udah itu baru ngintip-ngintip lagi. Oma mana? Oma mana nah? Oma maksudnya. Assalamualaikum. Mamanya di rumah sakit ya nggak? Mama di rumah sakit, iya. Ya Allah, wangi banget sih kamu. Nama sapinya siapa? Namanya sapinya siapa? Iya, Beng. Gue pikir Bu Arsiwi nggak pernah nanya tuh mengenai sapinya Abang El kado dari pandanya. Ternyata di momen ini Bu Arsiwi sempat nanya siapa nama sapinya, si Beng. Itu nama sapi udah kayak nama tetangga. Beng. Buset. Aduh, yang ngasih nama kan abang ya kalau nggak salah ya, Abang ya. Aduh, abang Beng. Ngapa nggak Haryanto aja? Peace yang punya nama Haryanto ya, just kidding. Oke lanjut. Sapinya lagi ngapain? Sapinya lagi ngapain? Lagi kerja. Lagi kerja apa sih? Sapinya lagi kerja apa? Kerja. Tidak Ngapain? manusia. Kerja manusia, ya ampun. Ya ampun. Yuk kita main bola yuk. Ayo. Anjay, ngajakin omanya. Sepatunya full. Kalau sama omanya dalam rumah. Opa mana opa? Akhirnya sama opanya. Opa jangan dilawan. Opa jangan dilawan. Kamu kepleset ya? Iya. Wah. Ini kok ngasok gini? Apaan itu? Ya gol. Udah. Ini mah main bola rasa basket namanya, Bang. Jadi si bolanya ini dibawa lari, lemparin deket gawang. Oke. Siap. Larinya kenceng juga Bang. Wis. Kalah opanya gemoy. Aduh. Main apa nih? 1, 2, 3. Lah. 1, 2, 3. Aduh, harusnya dikasih efek itu ya, ku pasarkan semua pada ilahi. Nih, efeknya udah saat itu. Ya Allah, ku pasarkan semua pada ilahi. Kan ada tuh efek yang begitu ya. Dilempar. Telat gitu ya.
Tahu dari mana? Iya, ini tahu dari mana tuh si opanya aja sampai nanya tahu dari mana itu. Ini yang ngajarin siapa nih? Lucu banget. Di jampe ngelawan opanya guys. Aduh, abang ampun gua. Aduh, tahu dari mana? Jatuh gua. Sintayong. Oh iya, ini lagi rame guys ya. Ini lagi rame kan mengenai, mohon maaf ya, gue jujur sebetulnya kurang tahu banget mengenai berita tentang Sintayong, salah satu pelatih timnas Indonesia yang gue denger katanya dipecat. Yang gue denger seperti itu. Untuk secara detailnya gue nggak tahu apakah memang beliau ini mau naik jabatan, karena ada beberapa berita juga yang menyatakan kita tuh kena prank katanya. Sintayong tuh bukan dipecat, melainkan dia ditawari jabatan yang lebih tinggi untuk di timnas. Nah itu gue nggak tahu ya, jadi simpang siur kan, makanya gue nggak mau berkomentar secara lebih jauh gitu. Cuma yang jelas ini yang rame banget, termasuk TV aja ngasih beritanya begitu judulnya. Pelatih timnas Indonesia Sintayong telah dipecat gitu, dan hari ini telah pulang gitu ya gitu. Dan ini banyak momen, termasuk Abang L juga kan yang namanya Sintayong ini kan apal banget gitu ya, ketika nonton di stadion bola itu kan selalu manggil-manggil gitu kan. Jadi apal banget, sekelas anak kecil aja tuh tahu banget dengan yang namanya Sintayong. Apalagi kita yang udah pada dewasa, pelatih timnas Sintayong gitu. Ini captionnya sedih banget sih teman-teman. Merinding gua. Sampai nangis dia kalau ngasih nasihat kepada anak-anak timnas ya. Menurut gue sih memang salah satu pelatih timnas Indonesia yang sangat-sangat berkesan ya. Salah satunya adalah Sintayong sih menurut gue. Kayaknya tuh gimana gitu, karena hampir semua selebgram, selebritis, bahkan seluruh para konten kreator TikTok ya, Instagram itu semuanya tuh pada bikin selamat jalan, terima kasih Sintayong gitu. Jadi menurut gue memang salah satu pelatih timnas Indonesia yang betul-betul punya kesan yang sangat luar biasa. Bahkan kita tahu semua perjuangannya seperti apa. Nah untuk pemecatannya kita nggak tahu gara-gara apa memang kontraknya memang sudah habis ya gitu. Kita juga nggak tahu ya. Jujur gue nggak terlalu memperdalami. Cuman karena ini ada menyangkut Abang L, karena Abang L juga sering banget nyebut nama dia, kalau nonton tahu banget lah sosok Sintayong itu. Kalau misalnya ngeliat di depan Abang L tuh pasti teriak tuh, walaupun dari jauh gitu. Bayangin aja dia nonton kan jauh banget Abang L ya. Luar biasa ya. Terima kasih Sintayong atas jasa-jasamu. Oke, Abang L ngingetin kita banget gitu ya. Oke teman-teman, sekarang sudah saatnya kita membahas tentang update. Nah, update ini terbagi menjadi dua. Update yang pertama adalah mengenai kondisi Lesti Kejora. Ya. Sejujurnya gue secara pribadi belum dapat story ya, baik itu dari konten eksklusifnya Bang Rizky Bilar. Nggak tahu nih, gue tag video ini jujur ya jam 12 lewat 13 menit ya kalau di handphone. Kalau di jam ini jam 12 lewat 15, selisihnya sekitar 1 menit atau 2 menitan lah ya guys ya. Biasanya tuh di jam-jam setengah 12 gitu kan, atau jam 12 kurang itu biasanya Bang Bilar bikin konten di eksklusif. Ya minimal ngedengar suara Bumil ya teman-temannya, tapi saat ini belum. Tapi kita percaya, dan gue percaya banget bahwa kondisi Lesti saat ini masih dalam kondisi istirahat yang sangat-sangat full ya, di rumah baik-baik aja, nggak ada masalah apa-apa, nggak ada kontraksi-kontraksi yang bagaimana ya gitu ya. Pada intinya Lesti untuk updatean hari ini sedang menikmati momen kehamilannya sambil menunggu momen kelahirannya di rumah. Karena beliau terus dipantau oleh dokter spesialis yang sudah dipercayakan kepada keluarga Lesti dan juga keluarga Bilar. Khususnya yang dipercaya oleh Lesti dan juga dipercaya oleh Bilar. Nah ini gokil banget. Jadi walaupun di rumah, kondisi Lesti ini selalu dipantau sama dokter spesialisnya. Gokil banget ya. Sekali lagi, gue juga gak pernah bosan untuk ngajak teman-teman
supaya mendoakan agar kehamilan Lesti nantinya kalau melahirkan diberikan kelancaran, dan yang paling terpenting adalah keselamatan untuk kedua-duanya. Amin guys ya. Pokoknya lancar jaya deh gitu ya. Jangan lupa doakan terus ya. Nah, lalu updatean yang kedua nih teman-teman, mengenai kemarin ya yang pernah kita bahas, Dokter Puspita ini jadi ngata-ngatain Lesti sama Bilar ini kere lah, nggak punya duit lah, punya banyak hutang lah segala macam gitu. Yang secara gitu teman-teman ya, secara pasak mata itu kelihatan banget bahwa mereka tuh awalnya baik-baik aja gitu, baik-baik aja. Bahkan banyak komentar dari video gua kemarin itu katanya si Dokter Puspita ini ikut terlibat proses kelahiran Abang L. Nah di konten gua tuh banyak banget itu padahal begini, padahal begitu gitu ya. Dan ini di luar ekspektasi banget sih. Sampai akhirnya itu gue penasaran banget gitu ya untuk mencari kira-kira vlognya di mana nih yang ada Dokter Puspitanya. Nah untuk kontennya kita udah dapet, dan tapi nggak banyak ya. Nanti kita akan coba reaction sebentar. Tetapi perlu gue ingetin ke kalian semuanya bahwa untuk saat ini update dari Mbak Francisca melalui story Instagramnya, beliau menyatakan bahwa akan melimpahkan berkas kasus ini kepada kuasa hukumnya yang baru, yaitu Hotman Sitompul. Wow, kagak main-main nih kan, karena beliau sudah melaporkan di tahun 2023 sampai saat ini belum ada perkembangan. Nggak tanggung-tanggung karena saking bisa dibilang kayaknya kesel gitu ya Mbak Francisca ini sampai ngestek gitu ya kantor polisian yang dulu pernah beliau melaporkan mengenai kasus ini. Jadi sudah ngestek tuh kantor polisinya, tapi karena sudah setahun lebih nggak ada perkembangan, akhirnya ya udah mau gimana lagi gitu kan, beliau mencoba untuk memviralkan tentang kasus ini. No viral no justice. Saat ini beliau mendapatkan momen yang pas. Banyak layar-layar yang punya nama besar siap membantu beliau, dan gak tanggung-tanggung ada Hotman Sitompul, melainkan juga beliau akan membuat 5 tim lawyer atau kuasa hukum yang akan mengurusi atau memproses agar kasus ini cepat selesai. Gokil, karena banyak yang berkomentar di video gue yang kemarin, padahal dia itu di vlognya Leslar itu sering muncul, ternyata di belakangnya malah justru begitu, dan Leslar itu justru baik sama beliau. Nah ini disarankan untuk rawat inap selama 3 hari ya. Sebelum kelahiran ini ya. Observasi dulu namanya. Ini apa namanya? Oke, langsung aja kita ngobrol ini. Ngobrol sama Dokter Nana. Dokter Puspa. Dokter. Nah ini. Dok. Gimana dok? Sini dok. Dokter Nananya nanti. Dokter Puspa sini. Ini Dokter Puspa ini apa ntar lewat beliau nih yang ngebantuin nih. Ini PIC-nya kita di sini. PIC-nya Bunda. Ya nanti bareng sama Dokter Nana. Jadi kalau kalian bikin hashtag kawal Leslar sampai brojol, bukan kalian yang kawal, ini justru yang kawal. Dokter ini yang kawal. Siap. Oke, ya udah saya megang kalian nih ngomongnya. Oke, ini adalah vlog yang pertama. Ini di luar ekspektasi banget ya. Padahal ya Leslar tuh baik ya, maksudnya ya nggak nyangka aja sih gitu, maksudnya nggak nyangka aja sih gitu ya, sampai dia mengeluarkan statement ngejelek-jelekin Leslar gitu, Lesti Bilar gitu ya, ngatain kere lah, nggak punya duit ya, melalui statement dari Mbak Francisca itu teman-teman ya. Nggak nyangka banget ini. Dan sekali lagi gue bukan berarti mau gimana-gimana ya teman-teman ya. Gue cuman mencoba untuk mencari tahu ya, karena kalian sendiri yang komentar di video gue gitu. Udah di vlognya tuh ada tuh beginilah begitulah gitu. Nah gue penasaran gitu. Gue tuh mencoba untuk mencari jawaban gitu dari komentar kalian gini. Makanya gue lari ke sini ya tadi tuh ya. Dan akhirnya kita bisa tahu ternyata ini gitu loh. Dan gue gak mau ngebahas terlalu jauh ya teman-teman ya. Kalau kalian mau nonton full videonya, kalian bisa mampir di channelnya Leslar Entertainment. Ini 3 tahun yang lalu, judulnya eksklusif, no cut, no edit, selama di rumah sakit Lesti Kenapa gitu kan. Ini mungkin momen sebelum lahirannya. Oh ini mah udah pernah gue reaction ya teman-teman. Ini anak pertama yang dikasih kami ini bisa menjadi. Oke. Ini mah sebetulnya sudah pernah gue reaction. Kalian bisa tonton video gue juga udah pernah reaction. Tapi topiknya pembahasan gue yang kefokus mengenai video ini adalah tentang kelahiran Abang El. Karena pada saat itu kan ulang tahun Abang El tuh ya. Iya kan, gue naikin video ini. Momen haru, momen sedih gitu ya, dimana detik-detik Abang El lahir
ya atau brojol lah ya di muka bumi ini gitu teman-teman ya. Itu gue udah bahas ini. Dan gue nggak nyangka ternyata ada di sini juga. Ya karena selama aktivitas Lesti di rumah sakit ya ada beliau. Dan jujur juga gue dibantu sama beberapa teman yang mencoba nge-share video ini ke gue. Ternyata ini bang ada vlognya bang gitu. Awalnya dari satu ini kemudian muncullah video yang tadi yang awal itu. Dan inilah teman-teman ya. Oke. Dan sekali lagi jujur gue nggak nyangka banget sosok beliau itu bisa mengatakan bahkan bisa dibilang menjelek-jelekan Lesti Bilar di belakang, padahal mereka baik gitu loh. Padahal Lesti Bilar ini baik gitu. Dan sekali lagi mohon maaf kalau misalnya gue membahas ini mungkin sampai gue cari video-videonya gitu ya. Mohon maaf ya kalau misalnya ada beberapa pihak yang tersinggung dengan video gue. Tujuan gue sekali lagi gue mencoba untuk mencari tahu berdasarkan komentar yang ada di video gue sebelumnya. Lalu juga gue mencari tahu kira-kira seperti apa sih gitu loh sosok beliau ini gitu kan. Ternyata wah, dan asli jujur ketika gue ngeliat 2 video ini doang nih, gue nggak nyangka banget ternyata beliau bisa melakukan itu, ya mengeluarkan statement yang menurut gue tuh nggak pantas sebagai seorang, maaf sekali lagi, seorang dokter. Itu aja sih. Oke guys, gitu aja. Terima kasih banyak. Sekali lagi gue minta maaf kalau misalnya ada beberapa pihak yang tersinggung mengenai konten gue, karena mungkin ini lumayan sensitif ya teman-teman ya. Tetapi tujuan gue di sini mencoba untuk mencari fakta dan mencari kebenaran, dan real ini ada videonya. Jadi menurut gue ini adalah fakta. Gue undur diri pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye bye.